Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Liviana. Nama saya Nasya Kamila. Kami dari kelas Fulgen. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain nih, Aulia? Nah, jadi hari ini kita bakal ngejelasin tentang global warming. Yeay! Jadi apa sih global warming itu? Nah, jadi global warming itu adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi di bumi akibat peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Nah, tau gak sih, Wak, kalau dalam 100 tahun terakhir itu suhu di permukaan bumi meningkat 0,74 plus minus 0,18 derajat Celcius atau 1,33 plus minus 0,2 derajat Fahrenheit. Demi Allah. Nah, peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan karena adanya radiasi sinar matahari menuju atmosfer bumi gitu, Wak. Oh gitu. Nah, penyebab adanya global warming itu apa sih, Wak? Nah, dinyatakan oleh Intergovernmental Panel of Climate Change atau yang disingkat menjadi IPCC bahwa peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi disebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi akibat aktivitas manusia. Apa aja tuh aktivitas manusia yang menyebabkan belum nih. Ada juga nih kan gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini yang dimaksud adalah karbon dioksida, terus ada uap air, metana, klorofluorokarbon, terus ada di nitrogen oksida, nah dan ozon. Nah, terus gas-gas tersebut paling banyak dihasilkan dari kegiatan industri dan juga penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak. Nah, tadi kan yang aku sebutkan penyebab-penyebabnya ada gara-gara ulah manusia kan. Nah, itu aktivitas manusia apa aja sih yang menyebabkan pemanasan global? Nah, jadi Wak, ada 5 aktivitas manusia yang bisa menyebabkan pemanasan global. Yang pertama itu penggunaan bahan bakar fosil. Terus yang kedua adalah penggunaan klorofluorokarbon atau CFC pada kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu ada kotoran ternak. Terus yang keempat ada sampah, dan yang terakhir ada deforestasi. Nah, apa sih deforestasi itu? Deforestasi itu adalah kondisi penurunan luas hutan yang disebabkan oleh konservasi lahan untuk infrastruktur kayak pemukiman, pertanian, gitu-gitu. Ya, aku mengerti. Pasti pemanasan global juga ada dampak kan? Dampaknya apa aja sih? Jadi yang pertama ada mencairnya es di kutub-kutub bumi. Nah, yang kedua nih ada meningkatnya permukaan air laut. Jadi bayangin aja kalau pekarangan rumah kita tuh banjir karena peningkatan permukaan air laut ini ya bisa menyebabkan banjir. Nah, habisnya yang ketiga ada perubahan iklim. Lalu yang keempat ada punahnya flora dan fauna. Bayangin flora fauna Indonesia kita punah. Itu kan parah banget ya. Nah, terus yang kelima ada timbulnya wabah penyakit. Dari pemanasan global ini bisa timbul beberapa penyakit baru atau jadi ada wabah penyakit lagi gitu. Nah, Wak, apa aja sih solusi untuk menangani pemanasan global ini? Nah, jadi yang pertama itu ada mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan sumber makanan nabati. Jadi ternyata mengonsumsi daging yang berlebihan itu menyebabkan pemanasan global juga. Soalnya daging itu setiap orang per tahunnya menyumbang 6.700 kg karbon dioksida. Bahaya banget berarti ya dari dampak makan daging ini. Nah, terus yang kedua ada penanaman hutan kembali atau reboisasi. Nah, yang ketiga ada mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Lalu yang keempat ada menghemat energi. Terus yang kelima itu ada mengurangi penggunaan plastik kayak pakai sedotan plastik atau sendok plastik, atau kalau belanja-belanja tuh kita pakai plastik itu mesti dikurangi. Terus juga melakukan pengolahan sampah dengan benar kayak mendaur ulang gitu ya. Habis juga yang terakhir ada melakukan aksi menjaga alam dan lingkungan kepada keluarga, teman, dan kerabat sekitar gitu. Nah, terus juga ada hasil kesepakatan dunia internasional tentang global warming ini nih. Nah, jadi upaya untuk menanggulangi pemanasan global ini itu dilakukan beberapa pertemuan atau konferensi antar negara yang menghasilkan beberapa kesepakatan. Nah, yang pertama itu apa, Wak? Nah, jadi yang pertama ini ada Intergovernmental Panel on Climate Change atau yang disingkat menjadi IPCC yang tadi disebutkan.
Nah, terus yang kedua ada Protokol Kyoto. Nah, terus yang ketiga ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC. Terus yang terakhir ada Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, jadi yang kan kita tadi nggak sebutin kan. Nah, jadi kita nih jadi tahu kalau negara-negara juga berusaha untuk menanggulangi global warming. Ya, benar banget. Nah, jadi segitu aja penjelasan tentang pemanasan global dari kita. Ejot parah kan, guys? Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai bertemu di Nah, terus yang kedua ada Protokol Kyoto. Terus yang ketiga ada Asia Pacific Partnership permukaan. Ih, tapi gue gak mau ngomong. Jadi dari Nah. yang kita sebutkan kita ngomong apa sih gimana? Nah, jadi dari kita yang jadi tadi- tahu ininya. Oh ya, dari yang tadi kita Udah berapa menit? 12 menit ul. ya kan banyak di kelas. Alright.